Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita Al-Quran Hadis, khususnya untuk kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baik siswa-siswi sekalian, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka materi kita ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik siswa sekalian, materi kita pada kali ini sudah sampai kepada bab yang ketiga, yaitu tentang melatih diri peduli sosial. Nah, silahkan dibuka di buku siswa kalian yang telah dibagikan di halaman 60. Ya, di situ kita akan bertemu dengan judul melatih diri peduli sosial. Nah, dalam materi kita mengenai melatih diri peduli sosial ini, yang pertama kita akan bertemu dengan surah Al-Kautsar, ya. Di mana sub-sub dari surah Al-Kautsar ini itu diantaranya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membaca surah Al-Kautsar, kemudian asbabun nuzul dari surah Al-Kautsar, kemudian meninjau kandungan surah Al-Kautsar, ya. Jadi pada hari ini kita coba yang pertama yaitu membaca surah Al-Kautsar. Mari kita baca surah Al-Kautsar ini bersama-sama, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Nah, itu tadi adalah bacaan dari surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ini di dalam Al-Quran itu berada pada urutan surah yang ke-108. Surah ini turun ketika Nabi Muhammad SAW masih bermukim di Mekah, atau bisa dikatakan bahwa surah ini tergolong surah Makkiyah, ya. Surah Al-Kautsar ini terdiri dari 3 ayat menjelaskan tentang nikmat Allah yang banyak dilimpahkan kepada Rasulullah SAW. Nah, surah Al-Kautsar bagaimana artinya? Ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya, a'tainaka, aku telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka dirikanlah sholat, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya, syai'ika, orang-orang yang membenci kamu, huwal abtar, dialah yang terputus. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Jadi terjemahnya kurang lebih seperti itu, ya. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, yaitu asbabun nuzul dari surah Al-Kautsar. Jadi di dalam Al-Quran ini ada istilah asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini adalah sebab diturunkannya sebuah ayat dalam Al-Quran, ya. Sebab diturunkannya surah Al-Kautsar ini, ya, atau asbabun nuzul dari surah Al-Kautsar. Berbeda dengan di hadis. Kalau di hadis itu ada istilahnya asbabul wurud, atau sebab diriwayatkannya.
Jika di dalam ayat Al-Quran atau surah dalam Al-Quran, namanya adalah asbabun nuzul, sebab diturunkannya. Karena Al-Quran itu diturunkan, sedangkan hadis itu diriwayatkan. Nah, asbabun nuzul dari surah Al-Kautsar ini adalah dari Ibnu Muzir yang bersumber dari Ibnu Juraij berpendapat bahwa surah Al-Kautsar diturunkan sebagai penghibur bagi Rasulullah SAW yang ditinggal satu-satunya putra beliau yang bernama Ibrahim. Jadi asbabun nuzul menurut Ibnu Juraij ini, ya, surah Al-Kautsar diturunkan oleh Allah sebagai penghibur bagi Rasulullah SAW yang pada saat itu Rasulullah ditinggalkan oleh putranya atau putranya meninggal. Padahal putra beliau itu yang bernama Ibrahim ini adalah putra Nabi Muhammad SAW satu-satunya putra atau keturunan dari Rasulullah SAW yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, pada saat itu Ibrahim putra Rasulullah meninggal sehingga Rasulullah sangatlah sedih. Nah, karena sedihnya Rasulullah ini, maka Allah turunkan surah Al-Kautsar ini sebagai penghibur untuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian ada juga pendapat lain tentang asbabun nuzul dari surah Al-Kautsar ini, yaitu Ibnu Abi Syaibah yang bersumber dari Ikrimah. Dia menjelaskan sebab turunnya surah ini adalah suatu ketika Ka'ab bin Ashraf ini adalah tokoh Yahudi dari Madinah, datang ke Mekah. Seorang kafir Quraisy bertanya kepadanya, "Tuan adalah pemimpin orang Madinah. Bagaimana pendapat Tuan tentang orang yang berpura-pura sabar?" Yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad SAW, yang diasingkan oleh kaumnya, yang menganggap dirinya lebih mulia daripada kita, padahal kitalah yang menyambut orang-orang yang menunaikan haji, memberi minum kepada mereka, serta menjaga Ka'bah. Kemudian Ka'ab menjawab, "Kalian lebih mulia daripadanya." Pada saat itu turunlah surat ini sebagai bantahan terhadap ucapan mereka. Jadi ceritanya adalah ada seorang tokoh Yahudi, ya, dari namanya Ka'ab bin Ashraf, ya, yang datang ke Mekah, kemudian bertanya, ya, kepada ke orang Madinah, bertanya kepada Ka'ab, ya, bagaimana pendapatnya tentang seorang yang berpura-pura sabar. Maksudnya yang dimaksud berpura-pura sabar itu adalah Nabi Muhammad. Kemudian padahal mereka orang-orang Quraisy, ya, pada saat itu orang-orang Quraisy kan diberi amanah oleh Allah untuk menjaga Ka'bah, sehingga yang menyambut orang-orang haji itu juga orang-orang Quraisy. Jadi ketika ditanya seperti itu, Ka'ab kemudian menjawab, "Kalian lebih mulia daripadanya." Artinya orang-orang Quraisy itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Itu menurut Ka'ab, ya. Jadi seorang tokoh kafir, ya, seorang tokoh kafir dari Yahudi, ya, dari Madinah, tokoh Yahudi dari Madinah. Kemudian adapun asbabun nuzul yang lain adalah seorang musyrik Mekah dan orang munafik Madinah mencela dan mengejek Nabi Muhammad SAW dengan beberapa hal, yaitu orang-orang yang mengikuti beliau adalah orang-orang yang duafa. Jadi ada juga yang mereka mengejek, gitu ya, mencela Nabi Muhammad SAW bahwa pengikut Nabi Muhammad itu adalah kaum-kaum duafa, orang-orang miskin, ya, orang yang tidak punya. Sementara orang-orang yang tidak mengikutinya itu adalah para pembesar dan para pejabat. Jadi pengikut-pengikut Rasulullah, ya, ini ejekan beliau, itu adalah orang-orang duafa atau orang-orang fakir miskin, gitu. Sementara yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah para pembesar-pembesar, gitu ya, orang-orang dari kaum-kaum bangsawan, dari pejabat-pejabat, gitu ya. Andai agama yang diwahyukan oleh Muhammad itu adalah agama yang benar, tentu pembelanya itu ada dari kelompok orang-orang yang memiliki kedudukan di antara rekan-rekannya. Jadi menurut mereka itu kebenaran suatu agama yang dibawa oleh Rasulullah itu bergantung kepada siapa yang mengikutinya.
Jika yang mengikutinya itu adalah para pembesar, para tokoh-tokoh pembesar ya, para pemimpin, itu pasti agamanya benar. Tapi ketika yang mengikuti adalah orang-orang du'afa, maka agama yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah agama yang salah. Itu pendapat dari orang-orang kafir Quraisy itu. Makanya Allah turunkan surah Al-Kautsar ini sebagai jawaban kepada mereka. Atas dasar itu, surah Al-Kautsar ini turun untuk menegaskan kepada Rasulullah SAW harapan orang-orang kafir merupakan harapan yang tidak ada kebenarannya. Tujuannya untuk mengguncangkan jiwa orang-orang yang tidak mau menyerah dalam pendiriannya, untuk menolak tipuan orang-orang musyrik dengan sebenar-benarnya, dan untuk mengajarkan kepada mereka bahwa Rasulullah SAW dan pengikut-pengikutnya akan ditolong dan akan memperoleh kemenangan. Jadi asbabun nuzul dari surah Al-Kautsar ini adalah demikian, seperti itu. Saya rasa untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini materi kita ya. Kita akan sambung di pertemuan berikutnya, yaitu tentang meninjau kandungan surah Al-Kautsar, atau kita akan gali kandungan dari surah Al-Kautsar ini. Jadi untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas keterbatasannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.